Halo, Yang Ya, Bu. kameranya tolong dinyalakan ya, Nak ya. Kita ya akan Bu, mulai pembelajarannya ya. Bu. Oke. Ya, silakan semuanya dinyalakan kameranya. Untuk speakernya, kalau tidak berbicara nanti boleh dimatikan dulu. Kalau pada saat berbicara kembali lagi diaktifkan suaranya ya, speakernya ya. Oke sayang, Oke, udah Bu. siap? ya Bu, Ya, Bu. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Halo anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Masih tetap semangat? Masih semangat. Alhamdulillah ya. Coba deh biar tambah semangat lagi. Sebelum kita mulai pelajaran, kita coba tepuk semangat dulu ya. Ya, Bu. Oke deh. Yang ketiga ya. Tepuk semangat. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Sekali lagi deh, masih ada yang lemes-lemes tadi. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih pada semangat semuanya walaupun kita belajarnya masih daring seperti saat ini. Sudah siap semua ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Coba, tadi sudah mengisi Google formulir yang Ibu share di WA belum? Pengisian Bu. Sudah, Ibu cek kembali ya, Nak ya. Coba di sini ada Syamila, ada Nabila, Sudah, Bu. Raina, Aulia, Davina, Ada, Bu. Fitra, Fitra ada, Ada, Bu. Wintan, Ada, Bu. Novia, Ada, Bu. Naufal, Ada, Bu. Najwa, Najwar, Ada, Bu. Rifa, Risti, Ada, Bu. Nadia, Ada, Bu. Willy, Ada, Bu. Syabila, Ada, Bu. Rijal, Bu Kristina, jadi sudah saya infokan nanti Helen. ya mungkin kalau bisa nggak bisa Bunda Tatunya Ada, Bu. Oke, siapa yang belum ke absen sama Ibu? ini kebetulan saya ini berteduh dekat rumah Ada yang belum ke absen? wali murid saya, jadi ini Sudah saya semua ya? aduh Sudah, Bu. Iya. Alhamdulillah. Coba sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa bersama dulu ya, Nak ya. Ya, Bu. Oke, untuk doanya boleh dipimpin oleh Ibu ada? Tadi. Oke, doanya boleh dipimpin oleh Najwar. Oh ini nih, selamat datang Bunda. Assalamualaikum. Ya, mari kita lanjutkan ya. Najwa boleh pimpin doa dulu sayang. ya Bu. Saya berdoa. Bapak Ibu semoga dengan melimpah Allah memberikan nikmatnya. Semoga
yang sama dengan ayat 3 sampai 29. Terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar ya, Nak, ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Coba deh, Ibu mau tahu ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau kalian menyanyikan lagu nasional bersama-sama ya, Nak, ya. Kita bernyanyi dulu ya. Oke. Sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Nah, baiklah, nanti anak-anak kita menyanyikan lagu nasional Maju Tak Gentar untuk menambah semangat nasionalisme kita ya. Yo, semuanya. Oke, terima kasih. Masih semangat semuanya? Kalau masih semangat, coba kameranya kembali dinyalakan saya. Oh, boleh dinyalakan kembali. Tetap dinyalakan ya kameranya. Coba, masih semangat? Kalau gitu, Ibu minta kalian untuk menyimak video yang akan Ibu tayangkan berikut ini ya. Tolong disimak, perhatikan baik. Ada apa saja sih dalam video ini? Siap semuanya? Oke. Suaranya boleh di-mute-kan dulu, dimatikan dulu suaranya ya. Silakan disimak ya, Nak ya.
Alhamdulillah, sudah ya, sudah disimak ya lagunya ya. Coba, Ya, kedengeran nggak suaranya? dengar. Alhamdulillah ya. Tadi temennya ada yang terkonsentrasinya suaranya kurang jelas ya. Baiklah, tapi tadi ada tayangan itu. Kalian sudah menyimak. Ada apa saja ya yang barusan ditampilkan di video? Coba. Ada apa aja ya di situ ya? Ada Iya, ada komponen yang hidup dan tidak hidup. Disebutnya apa ya? Yang komponen ada komponen hidup dan tidak hidup saling berhubungan tuh. Iya, betul sekali. Tentang ekosistem ya. Tadi ada komponen hidupnya ada apa ya? Ada bunga, tanaman, Ada tanaman, ada hewan apa tadi ya? kupu-kupu. Kupu. Yang tidak hidupnya ada tanah ya, ada udara tadi tidak terlihat. Nah, coba tadi di taman tadi ada makhluk hidup ya, ada makhluk hidupnya ya. Ada. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang ekosistem. Ya, ekosistem. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari masih di tema yang sama yaitu ekosistem. Subtema kedua, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Pembelajarannya kelima. Setelah mengikuti pembelajaran ini tujuan pembelajarannya ya. Dengan mengamati teks bacaan pada PowerPoint yang ditampilkan, peserta didik dapat membandingkan 3 contoh hubungan saling ketergantungan makhluk hidup dengan benar. Dengan mengamati teks bacaan pada PowerPoint yang ditampilkan, peserta didik dapat membandingkan 3 jenis simbiosis dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati teks bacaan pada PowerPoint yang ditampilkan, peserta didik dapat mendesain pamflet tentang simbiosis dengan benar. Yang keempat, dengan mengamati teks bacaan pada PowerPoint yang ditampilkan, peserta didik dapat menguraikan fakta-fakta pada teks non-fiksi dengan benar. Yang kelima, dengan mengamati teks bacaan pada PowerPoint yang ditampilkan, peserta didik dapat membuat teks non-fiksi tentang hubungan simbiosis pada makhluk hidup dengan benar. Itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, Sekarang, Bu. Ibu ini terlihat tidak oleh kalian, sayang? Terlihat. Coba Ibu minta membaca bergantian ya sayang ya, membaca bergantian. Ibu mau dari Syamila dulu, coba Syamila sampai 1 paragraf ya nak ya. Ayo, judulnya apa dulu dibacakan nanti bergantian dengan teman. Tersambung ya bacanya ya. Ayo Syamila. Yang lain simak dan dengarkan. Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Semua makhluk hidup memiliki kebergantungan yang sangat Saling mengisi antara satu dan yang lainnya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan, tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Demikian juga hewan. Makhluk hidup juga membutuhkan tanah, udara, air, dan matahari.
untuk mendukung mendukung kehidupannya. Di sekeliling kita dijumpai banyak bentuk saling kebergantungan antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Juga dengan komponen tak hidup lain. Oke, ayo coba lanjutkan oleh Noval. Mana Noval? Ayo lanjutkan nah. Paragraf kedua saya. Di dunia terhadap berbagai jenis ekosistem terdapat berbagai jenis ekosistem, baik ekosistem air maupun ekosistem darat. Di dalam ekosistem terjadi interaksi atau hubungan yang saling membutuhkan antara makhluk hidup dan makhluk hidup dengan komponen tak hidup. Oke, dengan komponen tak hidup. Selanjutnya, Ibu mau Rifa, boleh? Ayo nak bacakan nak paragraf ketiga. Selanjutnya, aku mencintaimu biarlah ini urusan. Rifa ada? Padaku terserah itu urusannya. Ayo. Sayang. Gak ada suaranya ya? Oke, kita coba ganti yang lain ya. Siapa yang mau? Ada yang mau? Oke, boleh sayang, silahkan. Siapa ini? Ayo nak, siapa? Oh, ayo sayang. Silakan boleh dilanjutkan membaca paragraf ketiganya. Yang barusan mau boleh. Kameranya dinyalakan sayang. Pada rantai makanan terjadi proses memakan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Pada gambar di atas terlihat tumbuhan hijau menghasilkan makanan yang akan dikonsumsi oleh hewan konsumen tingkat pertama. Lalu hewan konsumen tingkat pertama dimakan oleh hewan konsumen tingkat kedua. Begitu seterusnya hingga hewan tingkat tertinggi mati dan diuraikan oleh pengurai. Oke, selanjutnya. Nah, terbaca ya. Dilanjutkan oleh Wintan, boleh nak? Selain kebergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan, banyak makhluk hidup lain yang berhubungan dengan cara yang khas. Hubungan dua makhluk yang berbeda dan sangat erat kaitannya disebut simbiosis. Terdapat 3 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Oke, selanjutnya Nadia, boleh nak? Mana Nadia? Gak ada suaranya ya? Nadia? Oke, boleh dilanjutkan sayang paragraf selanjutnya. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh hubungan antara burung jalak dan kerbau. Kerbau mendapatkan keuntungan karena kukunya berkurang, sedangkan burung jalak mendapatkan makanan. Oke, terima kasih. Selanjutnya Rijal, coba nah lanjut paragraf selanjutnya. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk Komensalisme ya? hidup yang saling menguntungkan. Contoh hubungan antara burung jalak dan kerbau. Sayang, sebentar. Simbiosis komensalisme ya nak ya? Oke, yuk lanjut. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak merugikan. Contoh hubungan antara
tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumbuhinya. Tumbuhan anggrek mendapat keuntungan karena dapat menumpang di pada pohon dan selama menumpang di anggrek Tidak merugikan pohon. Tidak merugikan pohon. Oke, satu lagi paragraf terakhir siapa ya? Ada yang mau? Davina, Bu. Boleh sayang, silakan Davina. Simbiosis parasisteme adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain mendapatkan kerugian. Contoh, hubungan antara pohon mangga dan benalu. Benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya, sehingga pohon mangga lama-lama akan menjadi kurus dan akan tahu rasa mati. Oke, sudah ya. Tadi kita bersama membacakan teks yang ada pada PowerPoint yang Ibu tampilkan. Sudah disimak sama semuanya? Bacaannya tadi? Ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Bisa dipahami teksnya? Oke. Coba Ibu mau tanya kalau begitu. Tadi sudah menyimak ya? Ya. Tanya nih, Ibu yang tanya kalau begitu. Coba, tadi ada contoh-contoh hubungan saling ketergantungan tidak pada teks tersebut? Ada. Ada. Oke. Jadi, contohnya apa saja ya? Contoh tadi hubungan saling ketergantungan ada apa ya contohnya? Saling satu sama lain. Ya. Contohnya tadi ada hewan apa di situ misalnya? Jalak, Kerbau dan Kerbau. Apa lagi? Tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Terus ada apa lagi ya? antara burung jangkung, terbang, benalu. Iya betul, pohon mangga dan benalu. Lagi ada teks tadi dapat kita simpulkan ya bahwa simbiosis itu ada berapa ya? Ini ada berapa ya simbiosis itu? 3. Ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama mutualisme. Yang kedua kalau mutualisme itu yang bagaimana hubungannya? Hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Ya benar, hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Kalau komunikalisme Hubungan antara dua makhluk hidup ini makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. komensalisme satu mendapat keuntungan, yang satu tidak dirugikan. Kompetitifisme Hubungan antara makhluk hidup dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan sedangkan yang lain mendapatkan kerugian. iya benar. Jadi dua makhluk hidup, yang satu diuntungkan, yang satu mendapat kerugian. Terima kasih ya, alhamdulillah bisa menemukan. Nah, selanjutnya coba kalian simak kembali tampilan yang Ibu sampaikan tadi ya. Nah, tadi kalian sudah membahas kan tentang simbiosis. Benar sekali bahwa itu ada 3 jenis, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Di mana hubungannya pada hubungan simbiosis mutualisme dua-duanya diuntungkan ya. Contoh
contohnya tadi ada bunga dan sedangkan kapitalisme yang satu diuntungkan, yang satu tidak dirugikan. Contohnya di situ tadi ada nih Chandra nih. Kalau ini yang ketiga parasitisme, jadi yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Contohnya ini Rafflesia. Mangga dan benalu. Nah, coba simak saya. Di sini ada yang namanya pamflet. Pamflet itu apa ya? Ada yang tahu tidak? Pamflet apa ya? Pamflet adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar Benar sekali, pamflet adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak tanpa penyampulan maupun penjilitan yang dicantumkan pada selembar kertas di satu sisi atau kedua sisinya, lalu dilipat atau dipotong setengah, sepertiga, atau bahkan seperempatnya sehingga terlihat lebih kecil. Nih, yang Ibu sampaikan di sini, ini salah satu contoh pamflet mengenai hubungan makhluk hidup dalam ekosistem ya. Nih, ini contoh pamfletnya seperti ini. Ini bisa dilipat 3 oleh kalian, tapi tetap dalam satu halaman yang sama atau satu kertas yang sama. Hanya dilipat saja. Contohnya seperti itu. Coba, ada yang mau ditanyakan tentang pamflet? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, itu lanjutkan ya. Coba perhatikan tampilan layar berikut. Hubungan lebah dan bunga merupakan contoh simbiosis mutualisme. Pada hubungan tersebut, baik lebah maupun bunga sama-sama memperoleh keuntungan. Bunga menghasilkan madu yang merupakan makanan lebah. Lebah membantu proses penyerbukan pada tumbuhan. Pada saat lebah madu, kaki-kakinya menyentuh serbuk sari. Nah, serbuk sari yang menempel pada kaki lebah akan terbawa oleh lebah yang masih berkelana menempel pada kaki berkelana dari satu bunga ke bunga yang lain. Saat kaki lebah yang ditempeli oleh serbuk sari tersebut menempel pada putik bunga lain, terjadilah penyerbukan yang kelak akan terjadi proses pembuahan. Coba, ini merupakan salah satu contoh non-fiksi ya, contoh teks non-fiksi. Di sini tentang hubungan lebah dan bunga, yaitu pada simbiosis mutualisme. Ini salah satu contohnya ya, contoh teks non-fiksi. Teks non-fiksi apa ya? Sudah kita bahas di materi sebelumnya. Coba apa saya? Teks itu apa ya? Teks non-fiksi adalah teks yang terhubung dalam Ya, teks yang sesuai dengan kenyataan, itu yang sebenarnya ya, yang benar-benar terjadi. Oke, kalau begitu, coba apa saja ya tadi ya? Coba terdapat fakta apa saja ya? Ada fakta apa saja ya? lebah membantu Lebah. Ayo, ada apa saja tadi? Di sini tadi salah satunya ya. Ada simbiosis mutualisme antara lebah dan bunga. Faktanya tadi salah satunya lebah mengisap madu, kaki-kakinya menyentuh serbuk sari. Kemudian lebah berkelana dari satu bunga ke bunga lain, di mana kaki lebah itu menempel pada serbuk sari pada bunga yang lain ya, sehingga terjadi penyerbukan yang kelak akan terjadi proses pembuahan. Itu salah satu faktanya.
Baiklah anak-anak, selanjutnya sebentar. Assalamualaikum Pak Andriawan. Assalamualaikum Pak Andriawan. Assalamualaikum Pak Andriawan. Waalaikumsalam, Bu Guru. Siap, memantau. Selamat datang Pak. Iya, terima kasih. Mohon di-mute dulu ya Pak suaranya. Siap, memantau Bu Guru. Siap, memantau. Terima kasih. Suaranya di-mute dulu ya Pak. Iya, siap. Terima kasih Pak. Ya, alhamdulillah, bagus. Mantap. Iya. Oke, anak-anak semuanya, sekarang kalian bisa membuka lembar kerja peserta didik yang tadi sudah Ibu share di WA grupnya ya. Ibu beri waktu 2 menit, silakan dikerjakan dahulu, dicek kembali. Yo, silakan. Kameranya tetap dinyalakan ya. Ya, Bu. Oke, ada yang sudah? Coba Ibu lihat hasilnya. Coba ditampilkan. Yang sudah siapa? Nih, untuk pengerjaan LKPD, langkah-langkahnya sudah sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD yang Ibu share ya. Di situ sudah jelas ada apa saja yang harus dikerjakan atau langkah-langkahnya. Nah, kalian mengerjakan LKPD 1 dan 2. Jika ada yang mau ditanyakan boleh bertanya ke Ibu ya. Sudah semua? Oke, coba mana lihat, Ibu lihat, ditampilkan, coba diperlihatkan ke kameranya, Ibu lihat. Wah, ini siapa nih? Syamila nih, udah nih. Ya dikirim fotonya sayang, ini bagus ya. Tuh. Oke sayang, boleh dikirimkan, difoto, dikirim ke WA Ibu ya Nak ya. Sudah, Bu. Yang lain juga boleh. Yuk. Yang lain boleh, kalau sudah selesai dikirimkan ke WA Ibu. Ini Samila bagus nih. Coba. Ya sayang. Yang lain siapa lagi? Yang sudah boleh langsung dikirimkan ke ibunya Nak ya. Sudah dikirim, Bu. Oke sayang, terima kasih. Wah ini udah mengirimkan semua ya. Terima kasih. Bagus-bagus ini. Coba deh kalau begitu, Ibu mau lihat kalian mempresentasikan hasil kerja LKPD-nya ya. Coba deh Syamila tadi, Syamila. Boleh sayang coba. Itu tentang apa Nak? Tadi buat apa ya? Coba Syamila dijelaskan Nak. Yang LKPD-nya 1 ya, yang membuat pamflet coba sayang. Yo dijelaskan Nak, dijelaskan. Coba silakan. Ya dibacakan saja. Yang lain boleh di mute dulu suaranya ya sayang ya. Oke. Ya, silakan. Memanfaatkan makanan dan sedangkan bunga terbatas. Oke. Sudah ya? Jamila sudah ya? Coba ini siapa nih? Ananda siapa nih yang di akunnya nih, akunnya Wati? Ini, Bu. Siapa? Andini, Bu. Oke, Andini sayang, silakan Nah. Coba dibacakan LKPD-nya. Hubungannya dan manusianya
Nyamuk mendapatkan Online. makanan dari Online naon itu? dan pada terdapat Di masa naon? Terus mamancang. Iya. Oke, terima kasih sayang. Coba untuk yang LKPD kedua yang teks non fiksi, siapa yang mau menampilkan? Ayo mulai sayang, silakan. Yang lain Ya. suaranya di mute ya Ada nak yang ya. Yo, yang mau menampilkan Itu siapa lokasi UA lagi? susu si Dede sampai jam setengah 12 jam bro. Setengah. Hei, Ada lagi? sampai ke Najwa sayang. ya Bu. Ini siapa? Oh, Novia, boleh Novia. Oke, sayang Novia boleh. Silakan Novia. Simbiosis mutualisme petani dan burung ngomong timbal balik terjadi pada simbiosis mutualisme adalah saling timbal balik antara yang sama-sama mutualisme terjadi pada dua individu yang sama-sama mendapatkan lampu masing-masing individu mendapatkan mutu atau untung. Salah satu contoh simbiosis mutualisme adalah hubungan antara petani dan burung hantu. Petani menanam padi di sawah untuk mendapatkan sayuran sebagai bahan makanan, namun biasanya tanaman berkurang. Para petani merasa kerepotan dalam berantas tikus dan panen menurun. Para petani memanfaatkan predator alami yang sehingga diserang oleh petani di beberapa daerah. Keberadaan di sekitar ladang petani dapat mengurangi populasi tikus burung mendapat untuk berubah makanannya. Kebanyakan petani diuntungkan karena tidak dan tidak merusak tanaman padi. Oke, terima kasih sayang Novia. Terima kasih ya anak-anak tadi yang sudah berani dan penuh semangat menampilkan hasil kerja LKPD-nya. Benar sekali ya nak ya. Tadi ada beberapa contoh pamflet berdasarkan simbiosis. Juga tadi ada beberapa contoh teks non fiksi yang disampaikan oleh temannya. Ini secara keseluruhan hasil kerjanya sudah bagus ya. Sudah mengumpulkan semua, sudah mengirimkan tugasnya semua. Terima kasih semuanya. Baiklah, anak-anak, setelah kita melaksanakan kegiatan pembelajaran ini, nanti kalian diminta untuk mengerjakan evaluasi ya setelah kita selesai pembelajaran. Nanti soal evaluasinya dalam bentuk Google Formulir yang akan Ibu share di WA Group. Ya sayang ya, silakan nanti dikerjakan secara mandiri. Ya, bisa dipahami ya. Oke. Baiklah, ini ya nanti akan Ibu share pada kegiatan akhir setelah kita melaksanakan pembelajaran ini. Selanjutnya, coba. Hari ini kita mempelajari apa saja ya nak ya? Tadi kita sudah mempelajari apa saja ya? Ya, coba. Pamflet. Iya. Hubungan simbiosis. Kemudian jenisnya ada berapa tadi ya? Jenis-jenis simbiosis ada tiga. Apa saja? Mutualisme,
mutualisme, komensalisme, parasitisme. Iya benar sekali. Jenis-jenis hubungan simbiosis itu ada 3. Yang pertama simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, yang ketiga simbiosis parasitisme. Kemudian tadi ada apa ya? Membuat apa kita ya? Membuat pamflet ya. Tadi kita sudah membahas tentang pamflet. Selanjutnya apa lagi ya setelah pamflet? Tentang simbiosis. Tadi kita sudah menguraikan fakta-fakta dari sebuah teks non-fiksi. Coba sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Kalau sudah bisa dipahami, Ibu cukupkan materi kita hari ini. Kalian nanti pertemuan yang berikutnya masih akan mempelajari tentang tema 5 ekosistem. Subtema kedua, hubungan antar makhluk hidup di dalam ekosistem. Pembelajarannya ke-6 ya, Nak ya? Iya, silakan kalian nanti boleh dibaca-baca dulu di bukunya. Nah, anak-anak, dikarenakan kita sekarang masih dalam kondisi pandemi, Ibu harapkan kalian masih tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatannya. Coba di sini Ibu gambar apa saja coba cara mencegah penularan COVID-19. Coba yang pertama ngapain dulu ini? Rajin cuci tangan pakai sabun. Jangan konsumsi daging yang tidak bisa dimasak. Oke, terima kasih. Ya, itu salah satu cara untuk mencegah penularan COVID-19. Jadi, kalian Ibu harapkan tetap mematuhi protokol kesehatannya ya. Yaitu salah satunya dengan mencuci tangan, menjaga jarak. Oke anak-anak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, untuk menutup pembelajaran ini, Ibu minta salah satu dari kalian memimpin doa. Ayo sayang, siapa yang mau memimpin doa? Siapa yang mau memimpin doa? Najwa aja ya. Ayo Najwa, silakan pimpin doa sayang. Berdoa mulai.
Alhamdulillah anak-anakku, terima kasih ya sayang ya. Silakan ya boleh atau keluar dari Google Meet ini nanti mengerjakan tes evaluasinya ya sayang ya. Share di WA. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.